Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mastonomo Sidam Sekaring Bano Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Nanti segmen selanjutnya saya akan diskusi dengan narasumber orang Embongan, karena kita sama-sama Embongan, cocok dengan orang Embongan, Pak Mul. Nah, saya akan menyampaikan dulu tentang aksara Jawa, aksara yo, yakino marang samubarang tumindai Gusti. Nanti ada dua berkait yang akan kita ngomong yakino marang. Siapa yang harus yakin? Apakah badan? Tidak. Yang harus yakin kepada Allah adalah hati. Karena yang tidak pernah yakin dan tidak memahami nilai keyakinan sesungguhnya adalah hati. Hati yang harus yakin, yang paling yakin adalah badan. Makanya saya katakan tadi bahwa rukun iman itu ada di badan. Keyakinan itu ada di badan. Sakit perut langsung ke kamar mandi. Saya juga agak sakit perut, saya tahan walaupun perintah kamar mandi karena ada narasumber. Nah, pemirsa, ada sesuatu yang menjadi prinsip seperti yang disampaikan oleh Sri Aji Joyoboyo. Sak duluran tapi cidro. Sak duluran tapi cidro. Sak duluran sapi tukaran. Nah, jadi saudara tapi sering bertengkar. Siapa sebenarnya? Sebenarnya yang dimaksud sak duluran sering tukaran atau sak duluran sering cidro itu dulure sopo? Kalau kita, saya dengan Pak Mul, ini sak duluran. Saya dengan orang Aceh sak duluran secara Nusantara, sak duluran secara hukum kekekalan sebagai bangsa. Gak boleh tukaran. Tapi yang sak duluran sering tukaran itu adalah letaknya di mana? Letaknya adalah di pikiran dan hati. Jadi pikiran sama hati itu golek benere dewe-dewe. Iki ngombe. Ah enggak, paling mendem titik. Jarine pikiran, wah sikat ae sing ati ojo. Nah, ini tukaran. Iki jajan enak dipangan. Oh, enggak. Iki panan ngandung babi. Semua friksi-friksi itu bermunculan dari hati dan pikiran. Sak duluran tapi tukaran. Iki dicukup ae, gak ngerti kok wonge. Tidak mengerti orangnya. Sandalnya kita curi. Katanya hati, jangan. Nanti orangnya gak punya sandal. Tiap hari selalu datang tamu yang tidak diundang. Tamu yang tidak diundang, kalau Pak Mul, tamu yang saya undang. Tamu yang tidak diundang itu tamu yang hadir di pikiran kita. Tamu yang hadir di hati kita. Yang kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan tamu-tamu itu. Maka saya katakan kepada seluruh masyarakat dan seluruh santri saya, yen kon kedayoan, kedatangan tamu, tutup pintu rumahmu, tutup pintu jendelamu, bukan pintu rumah ini, tapi pintu rumah hatimu dan pintu jendela pikiran. Agar apa yang terjadi ya sekarang ini? Pikiran karo hati golek benere dewi-dewi. Itu yang perang antara, tukaran antara pikiran dan hati. Karena apa? Ya tadi itu. Tidak mengenal Gusti. Tidak berebut Allah. Tidak berebut Sang Yang Tunggal. Yang kedua, ketika ini eker tukaran, maka akhirnya terjadi permusuhan. Musuhan antara hati dan pikiran. Kaono gelem mengalah. Kaono gelem mengalah. Itu yang disebutkan dalam serat Aji Soko, nyambung. Aji Soko duwe murid loro. Satu namanya Sembodo, anggap aja Pak Mul. Satu namanya Doro Pikiran, disebut Taufik. Ini nggak pernah gelem sadar. Nanti kalau ada yang menceritakan tentang drama
atau cerita dongeng tentang Sri Aji Joyoboyo punya murid 2, Semboto dan Doro, itu divisualisasi pada bentuk visual tidak yang sesungguhnya, maka yang terjadi tidak pada titik yang sesungguhnya, yaitu subjek yang sesungguhnya. Sebenarnya subjek yang sesungguhnya adalah muridnya Aji Soko adalah 2, hati dan pikiran. Karena ini tadi, antara Pak Mul dan Taufik jadi bermusuhan. Antara hati dan pikiran jadi tukaran. Sering membenci. Golek bener dewi, buang. Saya sering kadang-kadang hati ngomong ini, pikiran ngomong, wis gak usah melok-melok nek sumama kon ngatur-ngatur terus hati kon metu wae teko awakku. Keluarlah dari badanku, maka carilah Tuhan selain Allah. Saya sering mengusir hati saya. Katanya hati, aku nek gak melok kon, aku melok sopo ya wis. Nek kon melok aku meneng wae hati, ojo kaken ngatur. Nek kon pikiran melok aku, ojo kaken ngatur. Ayo padha melok aturane Gusti Kang Maha Agung. Maka yang dimaksud oleh serat Jongko Joyoboyo dari Sri Aji Joyoboyo dan yang dimaksudkan oleh Romo Aji Soko, muridnya 2, itu adalah hati Sembodo, pikiran Doro. Yang dimaksud oleh Sri Aji Joyoboyo, bersaudara tapi bermusuhan, adalah hati dan pikiran. Maka kalau sudah memahami itu, ya sudah. Saya sama tinggal ketawa-ketawa saja, ngerunokno ceritane pikir, ceritane hati, sing gak pernah mari-mari. Gara-gara utang sana, utang sini, kapling sana, kapling sini, engko nek sampai badane berangkang, golek panganan gak mari, kan utang sana, utang sini, sampai dadi koyok tikus. Nah, itu adalah berarti hati menjadikan badan kita menjadi budak dalam kehidupan. Sungguh adalah makhluk yang tersesat. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita dan orang menjadi sadar sesungguhnya tidak perlu repot. Yang repot itu karena manusia punya keinginan. Terima kasih. Rahayu.